Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita. Cerita ini berjudul Hantu Tanpa Busana di Pinggir Sendang. Buat kalian yang sudah mendengarkan cerita sebelumnya pasti sudah tahu ya. Dan buat kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Arwah di Pinggir Sendang. Seminggu telah berlalu sejak malam tragis itu. Kehidupan di kampus berjalan seperti biasa. Namun kabar tentang hilangnya Rohimah mulai menyebar. Awalnya hanya teman-teman kosnya yang merasa aneh karena ia tidak pulang dan tidak memberi kabar. Seiring waktu, kekhawatiran mulai merusak lingkungan sekitar. Rohimah belum pulang juga. Sudah coba hubungi keluarganya? Iya, sudah. Tapi mereka bilang, terakhir kali mereka berbicara di situ, dia bilang sedang sibuk di kampus. Setelah itu, tak ada kabar lagi. Kata teman kosnya Rohimah. Di kampus, beberapa teman dekat Rohimah juga mulai resah. Namun keanehan ini tidak terlalu menarik perhatian luas karena Rohimah dikenal sebagai sosok yang pendiam. Sementara itu, Arman tetap menjalani harinya seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi apa-apa. Sikapnya yang tenang membuatnya tidak dikenali oleh siapapun. Bahkan ia masih bercanda dengan teman-temannya, menghadiri kelas, dan menjalani rutinitasnya dengan santai. Man, lu gak lihat gebetan lu, si Rohimah itu? Katanya dia gak masuk kelas sejak minggu lalu. Tanya Tono temannya Arman saat santai di kantin. Arman mengangkat bahu, memasang wajah polos. Gak tahu, Ton. Gue juga bingung. Apa mungkin dia ke rumah kali ya, nemuin ibunya kali ya? Ya mungkin saja begitu, Man. Tidak ada yang menyatakan Arman. Semua nampak seperti biasa. Dan kehidupan di kampus tetap berjalan tanpa gangguan berarti. Namun keluarga Rohimah yang mulai panik karena kehilangan kontak di dekatnya. Namun ibunya mencari tahu, mereka melaporkan kehilangan Rohimah kepada pihak berwajib. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan pencarian, namun tanpa petunjuk atau bukti apapun. Pencarian mereka menemui jalan buntu. Hilang tanpa jejak. Begitu laporan awal yang disampaikan oleh petugas yang menyelidikinya. Sementara itu, di tempat Rohimah terakhir kali terlihat, suasana tetap sunyi. Danau itu yang kini menjadi tempat rahasia gelap Arman masih dikelilingi oleh ketenangan dan ketenangan alam. Tubuh Rohimah yang tersembunyi di balik semak-semak tetap tidak tersentuh, seolah alam sendiri menutupi semua bukti tragedi malam itu. Bagi Arman, semuanya terasa aman. Aman, terkendali. Tidak ada yang menggandakannya, dan jejak kejahatannya tersembunyi dengan sempurna. Namun di balik semua ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai tertahan dalam hidupnya. Rasa tidak nyaman yang perlahan muncul, seolah ada bayangan gelap yang mengikuti di setiap langkah. 3 bulan berlalu sejak kehilangan Rohimah, dan kehidupan di sekitar danau tetap seperti biasa. Penduduk setempat sering mengunjungi danau itu untuk mencari ikan atau sekedar menikmati ketenangan alamnya. Namun tidak ada yang tahu bahwa tragedi mengerikan telah terjadi di tempat itu. Suatu sore, Pak Darno dan anaknya Thohir memutuskan untuk mencari ikan di danau. Dengan peralatan sederhana, mereka berdua berjalan membabat tepian danau yang mulai ditumbuhi rerumputan liar. Pak, katanya danau ini kadang suka ada suara-suara aneh. Orang-orang bilang ada penunggunya, Pak. Ujar Thohir, anak Pak Darno.
memeriksa jaring ikan yang ia bawa. Darno tersenyum kecil. Itu cuma cerita, Le. Buat nakut-nakutin orang. Lagian, kita kesini itu mau cari ikan, bukan cari masalah. Ayo, kita cari ikan buat makan nanti sore. Jawabannya dengan nada santai. Namun saat mereka sampai di tepian danau yang lebih sepi, Pak Darno tiba-tiba berhenti. Tatapannya tertuju pada sesuatu yang aneh. Le, tuh Le. Kayak telengen kayak. Kayak opo kayak sing nang kono kayak. Bisiknya menunjuk ke arah pinggir danau yang teduh di bawah pohon besar. Thohir mengikuti arah telunjuk ayahnya. Di sana, nampak sesosok seorang gadis muda duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang tergerai, dan tubuhnya yang tidak terbalut pakaian terlihat jelas. Ia nampak berbaring sambil memeluk sesuatu di pangkuannya. Pak, siapa itu Pak? Kok dia nggak pakai baju ya Pak? Tanya Thohir dengan suara pelan, takut mengganggunya. Darno mencoba mendekat dengan hati-hati. Namun semakin mereka mendekat, semakin terlihat jelas bahwa gadis itu sedang menangis pelan. Suaranya terdengar lirih, hampir seperti rintihan kesakitan. Ketika mereka sudah cukup dekat, Darno berhenti mendadak. Oh, ya Allah, Le. Kuwi menungso apa udu, Le? Gadis itu perlahan menoleh ke arah mereka. Wajahnya pucat, matanya kosong tanpa kehidupan. Namun, yang membuat Darno dan Thohir terbelalak pada sesuatu yang ia gendong. Seorang bayi kecil, namun tubuh bayi itu tidak bergerak. Nampak kaku seperti boneka. Kenapa kalian di sini? Suara gadis itu terdengar pelan namun tajam, seperti berbisik langsung ke telinga mereka. Thohir mundur ketakutan, menarik lengan ayahnya. Pak, itu bukan manusia, Pak. Ayo melayu, Pak. Cepet, Pak. Bisik Thohir dengan suara bergetar. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, gadis itu berdiri dengan perlahan. Tubuhnya tidak terlihat normal dan langkahnya tidak menyentuh tanah. Kembalikan aku. Kembalikan kehidupanku. Katanya dengan suara serak, sementara air mata bercucuran di pipinya. Pak Darno dan Thohir tidak menunggu lebih lama. Dengan nafas tersengal, mereka berlari sekuat tenaga menjauh dari tepi danau itu, meninggalkan jaring ikan di belakang mereka. Saat mereka berlari, terdengar suara tangisan yang semakin keras menggema di sekitar danau. Suara itu tidak seperti tangisan manusia, lebih seperti berteriak penuh derita yang menghantui langkah mereka. Sesampainya di rumah, Darno langsung mengunci pintu dan memeluk Thohir yang masih gemetar ketakutan. Mereka tahu, apapun yang mereka lihat di danau itu bukanlah manusia. Dan malam itu, mimpi buruk tentang gadis itu terus menghantui mereka, membuat mereka tidak bisa melupakan sosok yang kini menjadi penghuni danau tersebut. Setelah kejadian di danau, Thohir jatuh sakit, tubuhnya lemah, sering demam tinggi, dan kadang-kadang mengigau di malam hari. Pak Darno yang semakin cemas mencoba mengobati anaknya dengan berbagai cara, namun tidak ada perubahan. Pak, aku gak kuat, Pak. Rasanya badan saya panas semua, Pak. Kadang juga dingin. Keluh Thohir dengan suara parau di atas tempat tidur. Pak Darno mengelus kepala anaknya dengan penuh kasih. Sabar ya, Le. Bapak bakal cari jalan supaya kamu bisa sembuh, ujarnya sambil menahan air mata. Malam itu, Pak Darno memutuskan untuk membawa Thohir ke seorang paranormal terkenal di sebuah desa. Seorang pria tua bernama Mbah Surono. Orang-orang sering datang ke Mbah Surono untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang sulit dijelaskan secara logika. Saat tiba di rumah sederhana milik Mbah Surono, suasana terasa berbeda. Aroma dupa menguar dan suara gemerincing lonceng kecil terdengar di dalam ruangan.
Darno mengetuk pintu dan sesaat kemudian seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan membukakan pintu. Ada apa, Darno? Kau terlihat gelisah sekali. Tanya Mbah Surono sambil mempersilahkan mereka untuk masuk dan meletakkan Thohir di alas tikar. Anak saya, Mbah. Thohir, anak saya ini sakit sejak kejadian di danau. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana, Mbah. Jawab Darno, suaranya penuh keputusasaan. Mbah Surono mengamati Thohir yang terbaring lemah di tikar. Ia lalu duduk bersila di dekat anak itu, menutup mata dan mulai membaca doa-doa dengan suara rendah. Suasana ruangan menjadi hening, hanya terdengar suara doa dan hembusan angin malam. Beberapa saat kemudian, Mbah Surono membuka matanya dengan tajam. Thohir tidak sakit biasa, no. Maksudnya pripun, Pak? Anakmu diikuti oleh sosok wanita dari danau itu. Wanita itu adalah arwah yang belum tenang. Ia merasa terganggu saat kalian mendekati tempatnya. Darno mulai mengingatnya kembali ke malam itu saat ia melihat sosok wanita yang menangis dengan bayi di pelukannya. Tubuhnya merinding dan kakinya terasa lemas. Walah, Mbah. Dadi kae winginane kae kuwi setan to, Mbah? Arwah to? Benar, Darno. Dan dia tidak hanya mengikutimu. Dia melekat pada anakmu. Dia bernama Rohimah. Gadis itu ingin menyampaikan sesuatu. Lah terus njur piye, Mbah? Apa sing aku iso lakoni? Tolong, Mbah, selamatkan Thohir. Aku wedi nek enek apa-apa karo Thohir, Mbah. Mbah Surono mengangguk pelan. Ya, kita harus melakukan ritual. Tapi sebelum itu, aku perlu tahu semuanya. Apa yang kalian lihat dan apa yang terjadi malam itu di danau. Darno menceritakan semua yang ia ingat, dari sosok gadis tanpa busana hingga tangisan yang terus terngiang. Mbah Surono mendengarkan dengan seksama, lalu menutup matanya lagi, seolah mencoba memahami lebih dalam tentang kejadian tersebut. Besok malam, bawa anakmu ke danau itu. Kita akan memanggil arwahnya lagi dan mencari tahu apa yang diinginkannya. Kalau tidak, arwah itu akan terus mengganggu anakmu. Darno hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya diliputi ketegangan yang mendalam. Ia tahu menghadapi arwah Rohimah di danau akan menjadi malam yang tidak terlupakan. Malam yang ditentukan pun tiba. Darno, Thohir, dan Mbah Surono pergi ke danau dengan membawa peralatan ritual sederhana. Rasa takut menyelimuti perjalanan mereka, namun tekad untuk menyelesaikan apa yang mengganggu Thohir membuat mereka terus melangkah. Sesampainya di tepi danau, Mbah Surono mempersiapkan segala sesuatunya. Ia menyalakan dupa, menebarkan bunga setaman, dan mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Angin malam terasa lebih dingin, menambah kesan menyeramkan. Tiba-tiba permukaan danau mulai beriak meski tidak ada angin. Dari balik kabut tipis, sosok Rohimah muncul perlahan. Ia nampak seperti sebelumnya, berdiri dengan tubuh tanpa busana, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, dan tangan memeluk sesuatu yang samar-samar menyerupai bayi. Darno dan Thohir membeku, sementara Mbah Surono berdiri dengan tenang. Rohimah, kami datang untuk mendengar apa yang kau inginkan. Jangan menyiksa anak ini lebih lama lagi, kata Mbah Surono dengan tegas. Sosok Rohimah menatap Thohir dengan mata yang penuh kesedihan. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Aku telah dihianati, direnggut martabatku,
dan dibuang begitu saja. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padaku, kata Rohimah. Suaranya terdengar seperti bisikan yang menggema. Thohir gemetar suara Paro saat berbicara. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Thohir. Rohimah mendekat, wajahnya penuh luka, namun disertai lembut. Kamu harus ke rumah orang tuaku dan menceritakan apa yang terjadi. Dan kamu juga harus mencari kampus di mana aku kuliah dulu. Kamu harus mencari temanku dan menceritakan apa yang sudah terjadi padaku. Sebut nama Arman, pria yang menghancurkan kehidupan. Jangan biarkan dia bebas tanpa pertanggungjawaban. Mbah Surono menengahi, mencoba menenangkan situasi. Kami akan memenuhi permintaanmu. Beristirahatlah dengan tenang. Ini bukan hanya tentang aku. Aku ingin dia merasakan apa yang aku alami. Aku ingin kebenaran terungkap, membawa keadilan. Kalau kalian tidak melakukannya, aku akan terus menghantui kalian. Darno menatap Mbah Surono, kebingungan harus berkata apa. Kami akan melakukannya. Tolong, lepaskan anakku dari gangguan ini. Rohimah tersenyum tipis, namun senyuman itu membawa kepedihan yang dalam. Aku menunggumu, Kata Rohimah sebelum perlahan tubuhnya memudar bersama angin malam, meninggalkan kenyamanan yang menyesakkan. Setelah semuanya selesai, Mbah Surono mematikan dupa dan mengajak mereka pulang. Namun di dalam hati, Thohir tahu perjalanan keadilan untuk Rohimah baru saja dimulai. Hari-hari berlalu setelah pertemuan di danau, namun Thohir belum juga melakukan permintaan Rohimah. Rasa takut dan kebimbangan menghantui pikiran. Ia takut jika menceritakan semuanya, hidupnya akan hancur. Namun di sisi lain, kondisi kesehatannya terus memburuk. Pak Darno semakin putus asa melihat kondisi anaknya. Tubuh Thohir semakin kurus, matanya cekung, dan ia sering berbicara tidak jelas saat tidur. Setiap malam, ia seperti kedinginan, meskipun selimut tebal sudah membungkus seluruh tubuhnya. Pak, aku nggak tahan lagi, Pak. Keluh Thohir dengan suara lemah. Darno mengusap wajahnya. Le, kamu harus kuat, Le. Kita akan cari jalan lagi. Mungkin Mbah Surono bisa bantu. Namun sebelum Pak Darno sempat mengambil tindakan, malam itu terjadi sesuatu yang aneh. Thohir tiba-tiba berteriak keras, seperti sedang dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Suaranya memecah keheningan malam. Darno berlari ke kamar dan menemukan Thohir terkulai lemas dengan nafas tersengal-sengal. Le, apa yang terjadi, Le? Darno panik. Thohir menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Dia datang lagi, Pak. Dia marah karena aku belum menemui janjiku. Dia bilang aku akan mati, Pak, kalau tidak melakukannya. Darno merasa seperti ditikam dari belakang. Ia tahu ancaman itu nyata, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana harus mendukung putranya menghadapi kebenaran yang begitu berat. Malam itu, Darno kembali mengunjungi Mbah Surono untuk meminta petunjuk. Mbah Surono mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menghela nafas panjang. Kondisi Thohir akan semakin parah jika dia tidak segera memenuhi permintaan arwah itu. Tapi, bagaimana kalau anak saya dihukum, Mbah? Darno bertanya dengan nada cemas. Mbah Surono menatap Darno tajam. Mungkin berat, tapi itu satu-satunya jalan untuk mengakhiri semua ini. Jika tidak,
arwah itu tidak akan berhenti mengikuti Thohir. Darno berpikir sejenak, memikirkan kata-kata tersebut. Ia tahu cepat atau lambat, Thohir harus membuat keputusan. Sebuah keputusan yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, suasana di sekitar danau terasa sunyi. Cahyo dan Lasmi, seorang remaja, memutuskan untuk menikmati malam di gubuk kecil di tepi danau. Mereka mengendarai motor Vespa tua yang sesekali batuk-batuk ketika melewati jalanan berbatu. Waduh, dalane kok koyong ini toh? Pelan-pelan, Cahyo. Jalannya licin. Ujar Lasmi memegang erat pinggang Cahyo. Tenang Lasmi, sebentar lagi sampai. Lagi pula, siapa sih yang bakal ganggu kita? Di tempat sunyi kayak gini, asik toh? Balas Cahyo sambil tertawa kecil. Namun, begitu mereka tiba dan mematikan motor, suasana berubah. Keheningan terasa mencekam, angin malam berhembus kencang, membawa bau anyir yang samar namun mengganggu. Cahyo, ini kenapa ya? Hawanya kok jadi aneh gini? Alah, mungkin cuma perasaanmu saja, Lasmi. Jawab Cahyo, meski dia sendiri merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba suara tangisan terdengar dari arah danau. Suara itu pelan, namun semakin lama semakin jelas. Seperti seorang wanita yang menangis dalam kesedihan yang mendalam. Lasmi memegang lengan Cahyo dengan erat. Cahyo, kamu mendengarkannya kan? Bisik Lasmi setengah ketakutan. Cahyo mengangguk. Ia menoleh ke arah danau, matanya berbinar mencoba melihat sumber suara itu. Mungkin hanya angin kali. Atau ada orang yang lagi kesasar di sana. Kata Cahyo, meski nada suaranya terdengar ragu. Namun sebelum Cahyo sempat melangkah lebih jauh, sosok wanita muncul dari balik semak-semak. Rambut panjangnya terurai acak, tubuhnya tanpa busana, dan di pelukannya terlihat sesuatu yang menyerupai bayi. Wajahnya pucat, namun mata merahnya menatap tajam ke arah mereka. Lasmi menjerit histeris, sementara Cahyo berdiri membeku, tidak mampu berkata-kata. Wanita itu perlahan mendekat, tangisannya berubah menjadi suara tawa yang menyeramkan. Kalian, kenapa ada di sini? Suara wanita itu terdengar seperti menggema di udara. Cahyo dengan cepat menarik tangan Lasmi. Ayo Lasmi, kita cepet lari. Cepet naik ke motor. Cahyo panik. Mereka berdua berlari menuju motor Vespa tua itu. Namun mesin motor sulit dihidupkan kembali. Cahyo terus mencobanya, sementara Lasmi menangis ketakutan. Wanita itu semakin mendekat, kini hanya berdiri beberapa meter dari mereka. Jangan pergi. Aku butuh bantuan kalian. Suara wanita itu terdengar lirih namun menakutkan. Akhirnya mesin motor menyala. Cahyo langsung tancap gas meninggalkan danau itu dengan kecepatan penuh. Di belakang mereka, tawa wanita menyeramkan itu terus terdengar menggema di udara malam. Setelah sampai di perkampungan, Cahyo dan Lasmi masih merasa takut. Wajah wanita itu terus terbayang di benak mereka, membuat mereka yakin bahwa malam itu mereka bertemu dengan sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Cahyo dan Lasmi masih dalam ketakutan, berusaha menenangkan diri di rumah mereka masing-masing. Namun kejadian di danau terus menghantui pikiran mereka. Cahyo merasa tubuhnya bergetar, sementara Lasmi hanya bisa menangis terisak, tidak dapat mengungkapkan ketakutannya dengan kata-kata. Tiba-tiba pintu rumah Cahyo diketuk keras. Dak, 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 dak. Ia terkejut dan langsung berlari membuka pintu. Di luar, berdiri Mbah Surono, Pak Darno, dan Lasmi dengan wajah yang nampak serius. Mbah Surono, Pak Darno, ada apa toh? Cahyo bertanya gugup, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Mbah Surono memandang Cahyo dan Lasmi dengan tajam. Kami sudah mendengar apa yang terjadi.
Kalian baru saja bertemu dengan arwah yang tidak tenang itu kan di pinggir danau? Iya, Mbah. Benar, Mbah. Dan saya ketakutan. Wanita itu tidak memakai busana, Mbah. Iya, saya sudah tahu. Lantas, apa yang harus kami lakukan, Mbah? Kami takut dia terus mengejar kami. Kata Cahyo dengan suara bergetar. Pak Darno mengangguk pelan. Arwah itu bukan arwah biasa, Mas. Dia adalah Rohimah, seorang gadis yang mati dengan cara yang sangat kejam. Sejak saat itu, jiwanya tidak tenang, dan dia mencari keadilan yang tidak pernah dia dapatkan. Mbah Surono melangkah sedikit mendekat. Saya sudah mendengar dari Thohir, anak Pak Darno. Rohimah meminta agar kebenaran tentang kematian disampaikan. Kalian harus mendengarkan permintaannya. Cahyo dan Lasmi saling bertatapan, bingung dan takut. Apa maksudnya loh, Mbah? Apakah kami harus menceritakan apa yang kami lihat di danau itu? Kalian harus mencari rumahnya Rohimah. Kalian harus berbicara dengan orang-orang di kampus. Ceritakan tentang apa yang terjadi pada Rohimah, tentang Arman yang telah membunuhnya dengan keji. Jika tidak, arwah Rohimah akan terus mengikuti kalian. Ini bukan hanya tentang keadilan, tapi juga tentang menenangkan jiwa yang tersiksa. Pak Darno menatap Cahyo dan Lasmi dengan penuh harap. Kami sudah berusaha membantu, tapi kalian yang bisa mengakhiri teror ini, kalian harus berani. Kata Pak Darno. Cahyo merasa beban berat menghimpit dadanya. Ia tahu untuk menghentikan teror itu, ia dan Lasmi harus melakukan hal yang sangat sulit, menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Tapi dia juga tahu, jika mereka tidak melakukannya, ketakutan ini tidak akan pernah berakhir. Lasmi menatap Cahyo dengan penuh tekad. Iya, Cahyo. Ayo, kita siap saja. Kita harus melakukan ini. Aku gak mau terus dihantui wanita itu. Wanita itu tidak memakai busana lagi. Lah apik toh? Gak pakai busana? Apik gundulmu, Cahyo. Menakutkan. Ya wes, aku siap. Cahyo akhirnya setuju, meski jantungnya masih berdebar kencang. Kita akan melakukannya, Lasmi. Untuk menghentikan semua ini. Mbah Surono tersenyum tipis, lalu ia berkata, Baiklah, kalian akan segera bebas dari teror ini. Tapi ingat, keadilan yang benar harus ditegakkan. ucap Mbah Surono. Pak Darno menampar bahu Cahyo. Mas, kalau ngomong yang benar, jangan begitu. Semoga saja apa yang kalian lakukan nanti membawa kedamaian bagi semua pihak. Malam itu, Cahyo, Lasmi, Mbah Surono, dan Pak Darno kembali menuju danau, tempat di mana mereka tadi terakhir kali bertemu dengan arwah Rohimah. Suasana di sekitar danau itu terasa begitu mencekam, seolah alam itu sendiri mengingatkan mereka pada kejadian mengerikan yang terjadi beberapa waktu lalu. Cahyo dan Lasmi masih terasa ketakutan, namun mereka tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus mereka ambil untuk mengakhiri semua teror yang telah menghantui mereka berdua. Sesampainya di tepi danau, mereka melihat sesosok wanita tanpa busana, dengan rambut yang panjang yang terurai dan wajah penuh kesedihan. Dia berdiri di antara semak-semak. Arwah Rohimah kembali muncul di hadapan mereka, menampilkannya dengan wajah tajam dan penuh harap. Bayi yang digendongnya tepat dalam pelukan. Tubuhnya nampak seperti bayangan kabur, tidak nyata sepenuhnya. Mbah Surono berdiri di depan, memimpin pertemuan itu. Rohimah, kami datang untuk menepati janji. Kami siap menceritakan kisahmu. Kami akan memberitahu keluargamu dan orang-orang di kampusmu tentang apa yang terjadi.
Tapi ada satu permintaan dari kami, kata Mbah Surono dengan suara yang tenang namun penuh tegas. Rohimah menatap Mbah Surono dengan penuh perhatian. Apa yang kalian inginkan? Kami ingin kebenaranmu terungkap. Kami ingin kau tidak mengganggu Thohir, anaknya Pak Darno. Dia sudah cukup menderita karena teror darimu. Dan kami mohon padamu agar dia dibiarkan hidup dengan damai. Jangan kau tahan jiwa Thohir. Rohimah terdiam, matanya menatap Pak Darno yang berdiri di samping Cahyo dan juga Lasmi. Dan tak disangka-sangka, tiba-tiba Thohir datang ke tempat itu. Saya nggak mau lagi dihantui oleh kamu. Saya ingin hidup dengan tenang, kata Thohir, suaranya serak dan penuh rasa takut. Mbah Darno bingung, kenapa Thohir tiba-tiba ke situ. Le, kenapa kowe kok rene? Jare mau awake panas, kata Pak Darno. Cahyo dan Lasmi yang sudah bersiap dengan segala keberanian mereka memandang Rohimah dengan penuh perhatian. Kami siap menceritakan semuanya. Kebenaran tentang Arman, tentang apa yang terjadi padamu, semua akan kami ungkapkan kepada keluarga dan di kampus kamu. Kami berjanji, kata Lasmi dengan suara tegas. Rohimah memikirkannya beberapa saat, seolah mempertimbangkan permintaan mereka. Suasana semakin tegang, dan semua orang menunggu jawaban dari arwah yang penuh dengan penderitaan itu. Akhirnya dengan suara yang bergetar, Rohimah berbicara. Baiklah, jika kalian berdua akan menuruti perintahku. Tapi ingat, jika kalian gagal menegakkan kebenaran, aku akan kembali lagi padamu. Aku akan tetap mencari keadilan atas kematianku, apapun yang terjadi. Cahyo dan Lasmi mengangguk, merasa lega, namun tetap waspada. Mbah Surono tersenyum tipis, merasa bahwa pertemuan ini berjalan sesuai harapan. Terima kasih Rohimah. Kami akan memenuhi janji kami. Setelah itu Rohimah berlahan menghilang, tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan danau. Dan suara tangisannya pun menghilang. Semua yang hadir di sana merasa seolah-olah ada beban yang menghilang, meskipun rasa cemas masih tersisa di hati mereka. Pak Darno memandang Thohir yang kini nampak sedikit lebih tenang. Wah, Le, kau bebas dari teror ini, Le. Lasmi, Mas Cahyo, semoga kalian berhasil ya. Kalian pasti akan membawa kebenaran yang akan diungkapkan. Terima kasih Mas Cahyo, Mbak Lasmi. Kalian berdua sudah menggantikanku yang ditugaskan oleh hantu Rohimah itu. Tenang saja Thohir, itu urusan saya. Ya enggak Lasmi? Iya. Malam itu mereka semua pulang dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu perjalanan untuk mengungkap keberadaan belum berakhir, tapi setidaknya mereka sudah membuat langkah pertama yang penting. Pagi itu Cahyo mengendarai Vespa tua dengan Lasmi di belakangnya. Mereka memutuskan untuk pergi mencari rumah Rohimah setelah mendapatkan izin untuk mengungkapkan kebenaran. Namun sebelum mereka menuju rumah keluarga Rohimah, Cahyo merasa bahwa mereka harus kembali ke danau, tempat terakhir mereka bertemu dengan arwahnya. Cahyo merasa ada sesuatu yang tertinggal, sebuah petunjuk yang belum mereka temukan. Dalam hati yang penuh kecemasan, mereka tiba di pinggir danau. Suasana pagi itu terasa hening, hanya terdengar suara alam yang menenangkan, meskipun kenangan tentang malam yang mencekam masih membekas di dalam pikiran mereka. Cahyo memarkirkan Vespa tua itu dan mengajak Lasmi berjalan ke sekitar danau, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka. Tak lama kemudian, pandangan Cahyo terarah kepada benda kecil yang mengapung di dekat bibir danau. Dengan hati-hati ia mendekati dan mengambil benda itu. Sebuah tas kecil yang sudah usang dan sangat kotor. Sepertinya terendam air selama beberapa waktu.
Cahyo membuka tas itu perlahan, dengan harapan bahwa ada sesuatu di dalamnya yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut. Ketika tas itu dibuka, mereka berdua tercengang. Di dalamnya terdapat beberapa barang pribadi yang tampaknya milik Rohimah. Sebuah kartu pelajar dan beberapa lembar kertas yang sudah mulai rusak. Tapi ada satu benda yang paling mengejutkan. Sebuah kartu mahasiswa dengan nama yang jelas tertera di atasnya, Rohimah Alfianti, beserta alamat lengkap dan informasi lainnya. Lasmi memegang kartu itu dengan tangan gemetar. Cahyo, ini milik Rohimah. Tapi kenapa ada di sini ya, di danau ini? Katanya lirih, suaranya penuh dengan keheranan. Cahyo mengamati kartu itu lebih dekat. Lah ini petunjuk yang jelas. Kita bisa menemui keluarganya sekarang. Lasmi, ini alamatnya, tempat tinggalnya. Mungkin ini jalan yang kita cari. Iya. Lasmi mengangguk, meskipun perasaan takut masih menggelayuti dirinya. Ayo, kita harus segera ke sana, menceritakan semuanya. Ini adalah kesempatan kita untuk menghentikan semua ini. Ayo, let's go, kita berangkat. Mereka berdua tahu bahwa tidak ada waktu lagi untuk ragu. Cahyo menyimpan kartu pelajar itu di dalam sakunya dan segera mengajak Lasmi kembali ke motor tua mereka. Dengan tekad yang bulat, mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Rohimah, siap untuk mengungkap kebenaran yang telah lama terkubur dan semoga membawa kedamaian bagi arwah yang terhukum itu. Namun, di dalam hati mereka ada rasa khawatir. Apa yang akan mereka temui di sana? Apakah keluarga Rohimah akan menerima kebenaran yang mereka bawa? Semua pertanyaan itu masih menggantung. Tetapi mereka tahu bahwa hanya dengan mengungkapkan kebenaranlah mereka bisa menghentikan teror yang sudah berlarut-larut ini. Perjalanan menuju rumah Rohimah terasa lebih berat dari biasanya. Cahyo mengendarai Vespa tua dengan hati yang penuh kecemasan. Namun Lasmi yang duduk di belakangnya merasa ada yang aneh. Badannya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Ia merasa seolah-olah ada sebuah tekanan yang tak terlihat, seperti ada tangan yang merengkuh tubuhnya tanpa terlihat oleh mata. Lasmi mencoba mengabaikan perasaan itu dan terus berusaha fokus pada tujuan mereka. Namun semakin lama, rasa itu semakin kuat. Bahkan angin pagi yang seharusnya menyegarkan, kini terasa berat dan penuh tekanan. Tubuh Lasmi mulai terasa kaku dan mulai terasa sesak, seolah ada sesuatu yang mengikatnya di tempat duduk. Cahyo, kok ada yang aneh ya? Aneh kenapa? Ada apa, Lasmi? Cahyo berhenti sebentar dan menoleh ke arah Lasmi. Khawatir melihat ekspresi wajahnya yang pucat. Waduh, kenapa ini? Ada apa, Lasmi? Apa yang terjadi? Apa kau sedang meriang ya? Badannya gak enak ya kamu ya? Tadi aku merasa seperti ada yang menempel gitu di punggungku. Rasanya seperti ada yang menahan aku gitu loh. Cahyo menatap Lasmi dengan cemas. Namun ia harus terus berusaha untuk menenangkan Lasmi agar tidak lebih cemas. Jangan takut, Lasmi. Itu biasa. Kalau bonceng motor saya ini, pasti semuanya itu pada merasakan begitu. Mungkin itu hanya perasaan saja kali ya. Kita itu hampir sampai. Ayo kita lanjut lagi aja. Lasmi akhirnya setuju. Tapi Lasmi tidak begitu saja meyakinkan dirinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar perasaan aneh. Seperti ada energi gelap yang mengikutinya, dan rasanya semakin kuat. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, dan saat mereka mendekati sebuah tikungan, Lasmi tidak bisa menahan rasa takutnya lebih lama lagi. Cahyo, ada sesuatu yang salah. Aku tidak bisa bernafas dengan normal. Dadaku sesak banget. Cahyo menoleh karena khawatir dan segera menghentikan Vespanya lagi di sisi jalan.
Loh, kenapa tuh Lasmi? Jangan takut, kita harus mencari tempat untuk berhenti sejenak ya. Tenang saja, tak urusane. Mereka berhenti di pinggir jalan dan Cahyo segera membantu Lasmi turun dari Vespa. Lasmi merasa tubuhnya itu sangat lelah dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ia memegangi dadanya, berusaha untuk menenangkan diri. Wes, tapi jetisek Lasmi. Tenang, tenang. Coba tarik nafas dalam-dalam ya. Nanti lepaskan lagi sambil tak pijitin. Ujar Cahyo dengan lembut, mencoba menenangkan temannya itu. Namun, Lasmi merasakan kehadiran sesuatu yang lebih nyata dari sekedar perasaan. Suara langkah kaki yang berat di belakangnya. Meskipun tidak ada satupun yang terlihat, suara itu semakin dekat, seperti ada sesuatu yang berjalan di sekitarnya. Tiba-tiba, Lasmi menoleh ke belakang. Dan di sana, bayang-bayang yang tak terlalu jelas. Ia melihat sosok putih, wajah pucat dan rambut panjang yang terurai. Itulah sosok yang ia kenal, arwah Rohimah. Lasmi menjerit keras, tubuhnya terhuyung ke belakang hampir terjatuh. Cahyo, lihat itu. Lasmi berteriak dengan ketakutan yang meluap. Cahyo berbalik, meskipun dia tidak melihat apa yang Lasmi lihat. Dia bisa merasakan hawa yang berubah di sekeliling mereka. Suasana menjadi semakin dingin, dan angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun berserakan. Wes, tenang Lasmi, kita harus pergi sekarang. Cahyo mencoba menariknya lagi dengan cepat. Namun Lasmi seperti ada sesuatu yang tertahan di tempatnya. Seperti jari-jari tak terlihat yang mencengkramnya. Aku tidak bisa bergerak, Cahyo. Ada sesuatu yang menahan aku. Dengan kekuatan yang tersisa, Cahyo menarik tubuh Lasmi, berusaha membawanya pergi. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara tawa pelan terdengar, membuat tulang mereka merinding. Suara itu datang dari belakang mereka, seolah berasal dari sosok yang tak terlihat. Tiba-tiba, Lasmi merasakan beban di belakangnya itu menghilang. Seolah sesuatu yang menempelnya sudah pergi. Hawa yang menekan tubuhnya pun mulai menghilang, meski rasa takut terus menghantui mereka. Cahyo, ayo cepat pergi dari sini. Apa yang sebenarnya terjadi, yo? Lah ya aku nggak ngerti toh. Wong aku nggak ngerasain apa-apa kok. Ya udah, ayo cepet naik. Cepet, keburu siang nanti. Selak lapar, kita sudah hampir sampai ke rumahnya. Namun dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Dan teror yang mereka rasakan mungkin hanya permulaan dari apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Perjalanan yang melelahkan akhirnya berakhir. Setelah 2 jam penuh, perasaan cemas dan tegang. Cahyo dan Lasmi akhirnya tiba di rumah Rohimah. Rumah kecil yang nampak sederhana itu berdiri dengan tenang di tengah desa yang sunyi. Pintu rumah terbuka, dan seorang wanita parubaya yang nampak khawatir menyambut mereka dengan penuh harap. Jenengan sinten? Kalian dari mana? Saya Cahyo dan ini teman saya Lasmi, Bu. Saya dari desa Wonoyoso. Oh, ngoten. J monggo, mlebet mawon. Mlebet, J. J, Bu, J. Mereka masuk ke rumah yang sederhana itu. Ibu Rohimah mempersilahkan duduk, dan dia lanjut ke belakang untuk membuatkan 2 gelas air minum untuk Cahyo dan juga Lasmi. Setelah beberapa saat kemudian, ibunya Lasmi datang dengan membawa 2 gelas teh hangat dan 1 piring singkong rebus. Monggo, diunjuk rumiyin, kata ibunya Rohimah pada Cahyo dan juga Lasmi. Oh, J, Bu, matur suwun sangat. Setelah ibu Rohimah meletakkan 2 gelas teh itu di meja dan singkong rebus itu, Cahyo langsung mengambil singkong rebus itu tanpa meminum dulu. Cahyo, jangan gitu malu-maluin aja. Ayo gak apa-apa toh, wong wetengku luwe kok. Ndak apa-apa, Nduk, ndak apa-apa. Ya, monggo.
Ibu Rohimah pun dengan senang hati menyuruh Cahyo untuk mengambil singkong rebus itu. Belum selesai Cahyo menggunyah singkong rebus itu, tiba-tiba Lasmi kembali merasakan sensasi aneh yang begitu berat di tubuhnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menjalar dari punggungnya, menekan dada, membuat setiap gerakannya terasa kaku dan sesak. Cahyo menoleh ke arah Lasmi dengan cemas. Lasmi, kamu kenapa toh? Cahyo bertanya, namun Lasmi tidak bisa menjawab. Tiba-tiba tubuh Lasmi bergerak sendiri seperti ada kekuatan lain yang menguasainya. Lasmi mulai berbicara, namun suaranya bukan miliknya. Suara yang keluar dari mulut Lasmi adalah suara yang sangat tunggal, namun penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Ibu, aku Rohimah, Bu. Suara itu berkata dengan nada yang tenang, namun penuh amarah. Ibu Rohimah terkejut, matanya terbelalak mendengar suara itu. Ia berusaha mendekat, namun langkahnya terhenti. Rohimah anakku, apa yang terjadi padamu, Nduk? Jangan cari aku, Bu. Aku sudah tidak ada lagi. Aku sudah hilang di tangan Arman. Suara itu terdengar mengerikan, penuh dengan rasa sakit yang tak terkonfirmasi. Ibu Rohimah terjatuh terhuyung ke kursi sambil menangis, sambil memegangi dada. Kenapa, Nduk? Tolong, aku tidak mengerti. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Nduk? Mengapa kamu melakukan ini? Lasmi yang tubuhnya terus bergerak seperti bukan miliknya, kini bercerita tentang semua menggunakan suara Rohimah yang begitu jelas. Bu, aku diperlakukan seperti sampah. Aku dicintai. Setelah mereka semua mendapatkan apa yang mereka inginkan dariku, Arman, kekasihku yang dulu aku cinta, setelah selesai menikmati tubuhku, dia telah membunuhku dan calon anakku. Aku dibuang ke danau. Tubuhku dibenamkan dalam gelap, Bu. Seolah-olah aku tidak pernah ada. Aku bagaikan sampah yang tidak berguna. Ibu Rohimah tertunduk dengan tubuh gemetar. Jadi itu yang terjadi, Nduk. Jadi itu yang terjadi padamu. Suara Rohimah yang menguasai tubuh Lasmi mengamuk. Meskipun Lasmi yang ada di dalam tubuh itu tidak mampu mengendalikan setiap kata yang keluar. Aku ingin membalas dendam, Bu. Aku ingin semua orang tahu apa yang telah dilakukan Arman padaku. Aku ingin tubuhnya hancur seperti yang dia lakukan padaku. Cahyo yang menyaksikan semua ini dengan wajah pucat menatap Lasmi yang seolah menjadi orang lain. Ia berusaha mendekat, memegang tangan Lasmi dengan cemas. Lasmi, kamu bisa mendengarku kan? Rohimah, kami itu hanya ingin membantu. Tapi kamu harus keluar dulu ya dari tubuhnya Lasmi. Sekarang juga ya. Kalian tidak bisa menghentikan aku. Tidak ada yang bisa. Aku akan menghancurkan segalanya, mulai dengan Arman dan semua orang yang terlibat dalam penderitaanku. Waduh, piye toh iki? Ibu Rohimah yang masih dalam keadaan syok akhirnya berbicara dengan suara lembut namun penuh harapan. Dok, aku tahu kamu sakit dan marah. Tapi ini bukan jalan untuk menyelesaikan semuanya. Balas dendam bukanlah jalan untuk mengembalikan apa yang hilang. Pulanglah, Dok. Kamu harus tenang. Ibu ikhlas, Dok. Tiba-tiba tubuh Lasmi gemetar hebat, seolah ada pertarungan antara keduanya di dalam tubuh itu. Namun arwah Rohimah yang merasuki tubuh Lasmi tetap bertahan, meskipun sedikit ragu dengan kata-kata ibunya. Aku tidak bisa pulang, Ibu. Mereka semua harus bertanggung jawab atas perbuatan ini. Saat itu Cahyo mendekat, berbicara dengan nada penuh kepedulian. Lasmi, tolong dengarkan aku. Rohimah,
kami ada di sini untuk menceritakannya. Kami akan menceritakan semua yang terjadi pada kamu. Kami akan membuat semuanya terang. Tapi kamu harus memberi kesempatan pada kami untuk melakukan dengan cara yang benar, kata Cahyo kepada Rohimah yang ada di tubuh Lasmi. Lasmi dengan tubuh yang tetap terhuyung akhirnya berteriak keras, seolah ada perang batin yang terjadi di dalam dirinya. Dan tiba-tiba tubuh Lasmi terjatuh ke tanah, dan semuanya terjadi hening seketika. Rasanya seperti ada sesuatu yang mulai mengendur, dan arwah Rohimah perlahan menghilang dari tubuh Lasmi. Dengan nafas yang terengah-engah, Lasmi akhirnya bisa berbicara lagi dengan suara aslinya. Cahyo, apa yang terjadi? Kenapa aku ada di sini? Maaf Bu, ada apa ya Bu? Ucap Lasmi yang tidak mengerti dengan keadaan saat ini. Cahyo dan Ibu Rohimah segera membangunkan Lasmi sambil memegang tangan dengan lembut. Mereka tahu meski perjalanan ini belum berakhir, setidaknya ada harapan bagi roh Rohimah untuk mendapatkan kedamaian. Arman sedang menikmati makan siangnya di kantin kampus bersama Sari, pacar barunya. Mereka duduk di meja yang cukup jauh dari keramaian, menikmati waktu mereka dengan percakapan ringan dan tawa. Sari yang baru beberapa minggu berpacaran dengan Arman nampak bahagia. Ia memandang Arman dengan penuh perhatian, menikmati suasana yang tenang. Namun tiba-tiba Arman merasa ada sesuatu yang aneh. Ada rasa berat di dadanya, seperti ada yang mengintai dari balik bayang-bayang. Sebuah perasaan tidak nyaman diterima tanpa alasan yang jelas. Saat itu Arman merasa matanya sedikit kabur, dan sesaat pikirannya melayang kembali pada kejadian beberapa bulan yang lalu. Terlihat jelas gambaran wajah Rohimah yang penuh rasa takut dan kepedihan muncul kembali di ingatan. Wajah itu tak bisa dihindari, seolah-olah menggantung di udara, menghantui setiap langkahnya. Sesaat ia merasakan seolah ada tangan dingin yang melingkari, menekan dengan perlahan, seperti mengingatkan akan dosa yang telah ia lakukan. Sari, kamu lihat itu? Tanya Arman terdengar agak gemetar. Sari mengerutkan kening dan menoleh, melihat sekeliling kantin yang ramai. Lihat apa? Semuanya baik-baik saja kok Arman. Namun Arman hanya diam, matanya tertuju pada ruang kosong di ujung kantin. Ia merasakan kegelisahan yang semakin dalam, seperti ada sesuatu yang mengikutinya, menunggunya bersembunyi di balik bayang-bayang itu. Ia teringat kembali saat itu, malam yang penuh keheningan ketika ia menuntaskan semuanya dengan kejam. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa tindakan itu akan berakhir seperti ini. Arman yang biasanya tenang dan penuh percaya diri, kini merasa terjebak dalam bayangan buruk dari masa lalunya. Sari, aku merasa ada yang salah. Aku merasa seperti ada yang mengikuti aku. Gak ada Arman, gak ada apa-apa. Cuma ada saya kok di sini sama kamu. Sari menatap Arman dengan cemas, tidak mengerti apa yang sedang dirasakannya. Arman, kamu baik-baik saja kan? Mungkin kamu lelah kali atau stres. Namun perasaan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Bayangan roh Rohimah yang selama ini dia coba lupakan semakin kuat. Arman merasa arwah itu seolah-olah sudah siap untuk menuntut balas. Ia bisa merasakan kehadiran yang tak kasat mata, namun sangat nyata. Pikiran Arman dipenuhi dengan kekuatan. Aduh, apa yang harus aku lakukan ini? Gumamnya hampir tak terdengar. Sari yang duduk di hadapannya hanya bisa melihat dengan kebingungan, tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang dialami oleh Arman. Namun bayang-bayang masa lalu itu semakin mendekat, menghalangi ketenangannya. Arman tahu tak lama lagi semuanya akan terungkap. Pagi itu Arman memasuki ruang kelas dengan langkah terburu-buru. Jam pelajaran baru dimulai, namun rasa gelisahnya semakin tidak bisa ditahan.
Ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya itu mulai memudar. Setiap langkah yang ia ambil menuju kursi terasa semakin berat, seiring dengan semakin kuatnya perasaan cemas yang menggerogoti dirinya. Begitu duduk di bangkunya, ia mencoba untuk fokus, mencoba menenangkan pikiran. Namun ada yang aneh. Arman melihat ke arah teman-teman wanita yang ada di kelas mereka. Semuanya itu terlihat berbeda. Semua wanita di ruang kelas itu nampak tanpa busana. Tubuh mereka tanpa busana, dengan percaya diri. Tak hanya itu, wajah mereka juga nampak kabur, seolah-olah wajah mereka berubah-ubah. Namun ada satu wajah yang paling sering muncul, wajah Rohimah. Arman mengusap wajahnya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah halusinasi, atau mungkin hanya pengaruh rasa takut dan cemas yang semakin mendalam. Namun, meski ia berkali-kali memasukkan mata dan mencoba untuk berpikir jernih, perasaan itu tetap hadir, semakin kuat dan tidak bisa disingkirkan. Dia bisa merasakannya dari wajah-wajah yang sepertinya hanya ada di dalam pikirannya. Semua mata itu seakan mengawasi, menilai, dan menyuruhnya untuk menghadapinya. Adanya ruang di ruang kelas itu yang membuatnya semakin terperangah. Dan pada saat itu, tiba-tiba dari kejauhan ada sosok hitam besar yang mulai mendekat ke arah Arman. Makhluk itu mencoba mendekat dan akan mencekik Arman. Arman, kamu baik-baik saja kan? Suara dari teman kelasnya, seorang pria bernama Dimas, menyadarkannya. Arman menoleh, namun Dimas nampak tidak menyadari apa yang terjadi. Wajahnya nampak biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh. Tapi setiap Arman menoleh ke kanan atau ke kiri, semua wanita yang ada di situ, wajahnya tidak berubah. Masih seperti wajah Rohimah dan tidak memakai busana. Wajahnya begitu jelas dengan penuh amarah dan kesedihan. Ini tidak bisa dibiarkan, bisik Arman dalam hati. Kekuatannya semakin meluas. Ia tidak bisa berpikir jernih lagi. Semua yang ada di sekitar seakan menjelma menjadi kenangan yang sangat gelap. Namun yang paling mengejutkan adalah suara halus yang terdengar jelas di telinga. Suara yang hanya bisa ia dengar. Kamu akan membayar semua ini, Arman. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Arman merasakan tubuhnya semakin lemas. Kepala terasa pusing dan tubuhnya gemetar. Apa ini? Apa yang terjadi padaku? Tanyanya dalam hati. Sementara ruang kelas yang semula ramai kini terasa hampa, diliputi oleh bayangan-bayangan yang tidak nyata. Di sisi lain, Cahyo dan Lasmi berdiri di depan rumah Ibu Rohimah. Setelah memberikan salam perpisahan hangat, Ibu Rohimah yang nampak sangat lelah namun berterima kasih, menganggukkan kepalanya dengan penuh harap. Ia tahu apa yang sedang dilakukan oleh Cahyo dan Lasmi adalah langkah penting untuk mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi pada putrinya. Semoga perjalanan kalian lancar, Yole. Dan semoga kalian berdua membawa kabar baik. Semoga Rohimah ditemukan. Dan semoga pelakunya ketangkap. Iya, Bu. Tenang saja, Bu. Saya akan memprosesnya. Kami permisi dulu ya, Bu. Iya, Bu. Kami permisi dulu ya. Lasmi yang berdiri di samping Cahyo merasakan perasaan berat yang mengikat hatinya. Meskipun dia sudah mendengar cerita yang mengejutkan, dia tetap merasa ada yang mengganjal di dalam dirinya. Suasana di sekitar mereka terasa mencekam, seakan alam ikut sedih, seperti apa yang dirasakan oleh Ibu Rohimah. Mereka pun mulai melangkah pergi menuju motor tua yang mereka parkir tak jauh dari rumah. Dalam perjalanan menuju kampus Rohimah, suasana yang tadinya cukup tenang, kini terasa semakin berat. Angin yang semula sejuk kini terasa dingin, dan langit yang tadinya cerah berlahan menjadi mendung. Cahyo menyalakan mesin Vespa tua mereka, sementara Lasmi duduk di belakangnya, menatap jalan yang membentang di depan mereka. Perjalanan menuju kampus memakan waktu lebih lama dari yang mereka pikirkan.
Jalanan yang mereka lalui cukup sepi, hanya sesekali kendaraan lain yang lewat. Lasmi merasakan ada sesuatu yang aneh dengan suasana sepanjang perjalanan. Setiap kali mereka melintas di dekat pohon besar, ia merasakan seolah ada yang mengikutinya. Bayang-bayang yang seolah tidak nyata, namun jelas terasa di kedalaman hatinya. Lasmi, kamu kenapa toh? Kamu baik-baik saja toh? Kok seperti orang bingung kayak gitu? Tanya Cahyo, terdengar agak cemas. Ia menyadari betapa tegangnya Lasmi. Lasmi mengangguk pelan, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Nggak apa-apa, Yok. Aku hanya merasa ada yang aneh. Rasanya seolah-olah kita tidak sendiri. Cahyo melirik ke arah Lasmi, sedikit khawatir. Tenang saja, Lasmi. Kita akan segera sampai. Mungkin kita hanya terlalu terpengaruh oleh cerita-cerita yang sudah kita dengar. Jadi pikirannya itu agak kurang waras. Kata Cahyo menenangkan. Namun rasa cemas yang menghantui Lasmi tidak mudah hilang. Setiap sudut jalan yang mereka lewati terasa semakin gelap. Seolah bayangan masa lalu mulai mendekat. Sesekali Lasmi melirik ke belakang, merasa seperti ada sosok yang mengikutinya. Tak lama kemudian, setelah melewati perjalanan yang penuh ketegangan, mereka akhirnya tiba di kampusnya Rohimah. Kampus yang dulu ramai, kini nampak sepi dan suram, seolah alam pun merasakan kesedihan yang begitu dalam. Lasmi dan Cahyo berhenti di depan gerbang kampus. Ini, Yok, ini kampusnya. Kata Lasmi, suaranya bergetar. Mereka saling menatap, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Perjalanan ini bukan hanya untuk mencari kebenaran, tetapi juga untuk menghadapi kenyataan yang menakutkan, yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Cerita ini selesai sampai di sini. Wow, mungkin cerita ini ada lanjutannya kembali kali ya. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Cerita ini kok hanya sampai di sini, tidak tuntas ya? Apakah dilanjut lagi ke part 3 atau sudah sampai di sini saja? Itu terserah kalian semua. Silahkan tulis di kolom komentar. Jika ingin dilanjut, ya tulis lanjut bang, lanjut. Kalau tidak ya gak usah lanjut, ganti judul aja. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat kalian juga yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami dan agar saya lebih semangat lagi dalam membacakan sebuah kisah misteri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.